Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adinda Maulida Najmi sebagai perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baik, sebelum kita memasuki materi yang akan kita jelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Adinda Maulida Najmi, saya sendiri, lalu ada Adrian Indrayana, lalu ada Asridila Esnawati Oktora, dan ada Azura Alia Ramdan, ada Maira Isnaindri Harsono Putri, dan terakhir Nimatul Khairiyah. Untuk memulai materi, pertama kita mempelajari bagan dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini ada tantangan, lalu ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dilanjut dengan bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut, dan apa saja urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir, Pancasila yang bersifat imperatif. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Tantangan yang pertama dalam bidang pluralitas budaya dan agama. Bagaimana kita mengakomodasi keberagaman ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila seperti persatuan dan kesatuan. Tantangan yang kedua dalam hal korupsi dan kepemimpinan yang buruk. Bagaimana cara untuk mengatasi korupsi dan buruknya kepemimpinan yang dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Membicarakan ilmu yang fokus pada pengurangan ketimpangan ini adalah suatu tantangan sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Lingkungan dan keberlanjutan. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjanjikan keinginan dan melindungi lingkungan alam Indonesia yang sangat beragam. Pendidikan berkualitas. Memastikan bahwa pendidikan berkualitas tersedia untuk semua lapisan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan dapat dikembangkan secara merata di seluruh negeri. Konsolidasi dan demokrasi. Terus memperkuat demokrasi, mendorong partisipasi publik, dan memahami dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Teknologi dan etika. Seperti kecerdasan buatan atau AI dan bioteknologi, menghadirkan tantangan etika yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila pentingnya etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan Pancasila. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang keempat, pragmatisme berorientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Contoh tantangan Pancasila. Munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendapat dan saran dalam menangani tantangan Pancasila. Sebagai seorang mahasiswa, dalam menangani hal seperti ini, kita memiliki saran, yaitu 1. Peningkatan kesadaran, 2. Pengembangan kritis, 3. Mendorong alternatif, 4. Aksi sosial dan kepemimpinan, 5. Kebijakan dan informasi. Apa maksud dari Pancasila sebagai dasar negara RI? Pancasila yang disebut sebagai dasar negara Republik Indonesia merujuk pada ide-ide dan filsafat dasar yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman utama bagi bangsa Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, dalam Pancasila, tujuan negara Indonesia mencakup persatuan, keadilan sosial, demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan sosial, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, tujuan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dicerminkan dalam berbagai rencana pembangunan ekonomi nasional. Tujuan negara Indonesia berikutnya, yaitu negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan hukum internasional dan konstitusi.
Dalam kedaulatan dan keutuhan wilayah, negara Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia. Dan negara Indonesia memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dalam negeri dan berkontribusi pada perdamaian dunia melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Penjelasan yuridis dan sosiologis terkait pentingnya Pancasila diajarkan di perguruan tinggi. Penjelasan yuridis, UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39, melalui pendekatan yuridis, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material. Dalam penjelasan sosiologis, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia di tengah tantangan global. Ada 4 fungsi Pancasila, di antaranya: yang pertama, fungsi integratif; yang kedua, fungsi adaptif; yang ketiga, fungsi normatif; dan yang keempat, fungsi dinamis. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif ataupun mengikat bagi 1. penyelenggara negara, 2. lembaga kenegaraan, 3. lembaga kemasyarakatan, 4. warga negara Indonesia dimanapun berada, 5. penduduk di seluruh wilayah NKRI. Pancasila di era keterbukaan informasi dan komunikasi. Berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia bahkan sudah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Selanjutnya, kebenaran Pancasila secara yuridis, konstitusional, objektif, dan ilmiah. Kebenaran Pancasila secara yuridis konstitusional berarti Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur atau menyelenggarakan pemerintah negara. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia menggunakan dasar Pancasila. Selanjutnya, ada kebenaran Pancasila secara objektif dan ilmiah. Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking, sehingga uraiannya harus logis dan diterima banyak orang. Kemudian ada kritik dan saran. Kritik dan saran dari kelompok 1 bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki sifat imperatif. Yang bersifat imperatif ini maksudnya mengikat atau memaksa setiap warga negara supaya norma-norma hukum yang tidak dapat dikesampingkan ataupun dilanggar. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.